Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikira mandul, mertua bawa selingkuhan suami yang berbadan dua. 1 tahun kemudian ini yang terjadi. Dulu hubunganku dan suamiku harmonis-harmonis saja. Kita nampak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Sampai saat memasuki usia pernikahan yang ketiga tahun, kami tidak juga dikaruniai anak dan hubunganku dengan mertua juga tidak kunjung membaik. Setiap kali aku dan suamiku berkunjung ke rumah mertua, yang dibahas selalu tentang anak. Ibu mertuaku selalu menggerutu di depan suamiku. Seringkali dia mengatakan bahwa aku mandul dan tidak bisa memberikan momongan untuk keluarga ini. Aku selalu protes dengan suamiku dan selalu menolak setiap kali dia mengajak untuk berkunjung ke rumah ibunya. Bukannya aku durhaka, tapi aku masih sangat sakit hati saat ibu bilang bahwa aku mandul. Padahal hasil tes dari dokter pun mengatakan bahwa aku tak punya masalah tentang kesuburan atau kandungan. Ini murni karena kami belum diberikan momongan saja dari Tuhan. Pokoknya aku gak mau kalau kamu ajak aku ke tempat ibu lagi. Kamu gak dengar apa yang ibu bilang soal aku? Malu aku mas, ibumu udah menghina aku di depan keluargamu yang lain, ucapku saat Mas Adrian berusaha mengajakku ke rumah ibunya. Kami bertengkar hanya karena masalah sepele seperti ini, dan Mas Adrian memilih untuk tetap pergi ke rumah ibunya tanpa aku. Aku merenung sendirian di rumah, duduk di depan teras sambil memikirkan kapan Tuhan memberikanku momongan. Tentu aku capek difitnah mandul, belum lagi Mas Adrian makin hari semakin kena omongan ibunya. Sama-sama menyalahkanku atas keadaan ini. Bahkan dia sudah jarang menyentuhku. Untuk seminggu juga kami tidak tidur satu ranjang. Rasa-rasanya aku sudah tidak pernah mendapatkan perhatian darinya lagi. Mas Adrian selalu pulang larut malam dengan alasan menemani ibu belanja. Aku tahu memang ibunya itu single mom, tapi kan ada adiknya Mas Adrian yang bisa mengantar ibu kemanapun dia mau. Hari sudah menjelang petang, biasanya aku sudah masak tapi aku malas dan hanya ingin berbaring saja sambil nonton televisi. Toh Mas Adrian tidak akan pulang. Setiap weekend dia memang selalu begitu dan aku yakin perginya juga bukan ke rumah ibu. Aku tidak tahu dia kelayapan kemana. Setiap kali aku tanya dia malah marah-marah dan membanting barang-barang di sekitarnya. Katanya bukan urusanku dan aku tidak perlu menanyai hal yang sama berulang kali. Suatu hari aku menerima telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan padaku bahwa dia melihat suami dan mertuaku sedang berada di rumah sakit menemani seorang wanita yang sedang hamil besar. Awalnya orang itu mengira jika itu aku, tapi ketika didekati ternyata bukan. Aku kaget bukan main. Keluarga kami tidak ada yang sedang hamil dan Mas Adrian maupun ibu tidak pernah menceritakan tentang hal ini padaku. Setelah menerima telepon, aku bergegas ke rumah ibu. Aku menunggu di kursi depan sampai mereka berdua pulang. Sepulangnya mereka, aku menanyakan tentang kabar yang baru saja aku dengar. Aku mencerca mereka dengan banyaknya pertanyaan, siapa dan kenapa. Parahnya, ibu menjawab dengan lantang bahwa wanita itu adalah pacar Mas Adrian. Sudah gila, aku ini masih istri sahnya Mas Adrian. Bisa-bisanya ibu bilang habis mengantar pacar Mas Adrian check up ke dokter. Nggak habis pikir aku sama kalian, jelasku dengan nada marah. Ibu mertuaku naik pitam. Dia bilang wanita hamil itu akan segera dinikahkan dengan Mas Adrian, dengan atau tanpa persetujuanku karena anak yang dikandung adalah anak suamiku. Aku pun meninggalkan mereka berdua. Tentu aku sangat marah, tapi aku tidak mau berdebat karena itu hanya akan membuat aku semakin diinjak-injak.
Aku lebih memilih untuk menceraikan Mas Adrian dan melepaskan keluarga toksik seperti mereka. Aku juga berhak memilih kebahagiaanku. Setelah aku bercerai, aku menata kembali kehidupanku. Memang tidak ada yang mudah. Aku harus menjanda dan hidup sendiri karena sudah tidak punya orang tua, apalagi keluarga lain. Tapi selama 6 bulan bercerai, aku sudah bisa bangkit lagi dan bertemu dengan suamiku yang sekarang, Mas Idam. Aku dan Mas Idam adalah teman kantor dan dia juga sama sepertiku, mengalami pahitnya berumah tangga. Mas Idam ini dulunya adalah duda dengan 1 anak perempuan yang berusia 3 tahun. Mas Idam adalah laki-laki yang sangat baik, bahkan dia menerima semua kekurangan dan juga masa laluku. Mas Idam pernah berkata padaku bahwa kalau aku bisa melahirkan anak untuknya, maka itu hal yang bagus. Tapi hal itu gak akan jadi masalah dan tuntutan untukku, karena dia pun sudah memiliki 1 anak. Pernikahan kami berdua pun berjalan seperti semestinya. Menginjak usia pernikahan 6 bulan, aku kaget karena ternyata aku hamil. Dengan wajah bahagia dan membawa tes pack, aku memeluk Mas Idam dan kami bergegas ke dokter, dan sesampainya di sana pun dokter menyatakan bahwa aku positif hamil. Aku sangat menjaga kehamilan pertamaku ini karena aku sudah menantinya sangat lama. Ketika memasuki usia kehamilan yang ke-5 bulan, aku diantar Mas Idam pulang ke rumah lamaku. Perjalanan ini melewati rumah mantan suamiku. Aku pun mengajak Mas Idam untuk mampir sebentar dan menyapanya. Di sana aku bertemu dengan ibu mertuaku juga yang terlihat sangat kaget melihat perutku yang membesar. Aku masih ingat betul bahwa dulu mantan ibu mertuaku itu selalu bilang bahwa aku mandul dan tidak bisa memberikan keturunan. Aku lupa bilang padanya atau aku lebih menjaga perasaannya bahwa sebenarnya anaknya lah yang mandul. Makanya aku kaget saat selingkuhan mantan suamiku itu hamil. Mana bisa dia hamil anak mantanku kalau mantanku saja mandul? Lebih baik ibu periksa bayi itu, siapa tahu itu bukan cucu kandung ibu, ujarku memberikan saran padanya. Tapi bukannya berterima kasih, wajah mantan ibu mertuaku itu memerah dan menahan amarah yang meledak-ledak. Aku tidak takut karena aku mengatakan kebenarannya dan juga mengingatkan sebelum terlambat. Aku pun pergi keluar dari rumah itu bersama dengan Mas Idam dan bertemu dengan tetanggaku di luar. Melihat kehamilanku, tetanggaku itu sumringah dan memegang tanganku serta mengatakan bahwa sebenarnya bayi yang dikandung oleh wanita itu benar-benar bukan anak mantan suamiku. Ternyata wanita itu hamil dengan pacarnya yang dulu, tetapi setelah putus dia baru menyadari bahwa dia hamil. Tapi mantan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Wanita itu pun mengaku-ngaku bahwa anak yang dia kandung adalah anak mantan suamiku yang kemudian dengan cepat mereka menikah. Akhirnya kenyataan pahit tentang siapa ayah biologis anak itu harus diterima oleh mantan suamiku. Mantan suamiku beberapa kali mencoba mencariku dan ingin rujuk kembali. Namun dia terlambat, aku sudah bersama dengan Mas Idam. Dan kalaupun tidak, aku tidak akan mau kembali bersama dengannya. Dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah keikhlasan yang dimiliki oleh Tamara. Tamara merupakan sosok istri yang penyabar dan ikhlas serta menutupi aib mantan suaminya dulu, sehingga dia yang dicap buruk oleh mantan mertuanya. Namun buah dari keikhlasannya itu kini berbuah manis karena akhirnya dia dapat bertemu dengan Idam dan dikaruniai anak oleh Tuhan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.